Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di kelompok 4 pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen, Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD, MPD. Nah, sebelumnya karena ini bulan Ramadan, maka dari itu kami dari kelompok 4 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Kami di sini dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang. Untuk yang pertama ada Della Anita Hikmah dengan NIM 2303817 yang akan membahas mengenai diseminasi inovasi pendidikan. Haura Maida Rahmania dengan NIM 2303751 yang akan membahas mengenai pengertian inovasi pendidikan. Novia Hanisa Fitri dengan NIM 2303778 yang akan membahas mengenai difusi inovasi pendidikan. Sarah Mulkiati Zikro dengan NIM 2305470 yang akan membahas mengenai proses keputusan inovasi pendidikan. Kelompok kami akan membahas mengenai proses inovasi pendidikan. Selamat menonton! Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, atau metode yang dapat dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok masyarakat, baik berupa hasil intervensi atau disebut juga dengan penemuan baru atau discovery baru ditemukan, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam pendidikan nasional. Difusi inovasi merupakan suatu proses dalam menyampaikan, menyebarluaskan, dan memperkenalkan suatu inovasi kepada sekelompok individu melalui saluran tertentu. Difusi dan inovasi memiliki hubungan yang erat, di mana suatu keberhasilan inovasi sangat bergantung kepada seberapa baik inovasi tersebut disebarluaskan dan diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh, pada pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, dapat menjadi inovasi dalam meningkatkan minat dan partisipasi belajar siswa. Nah, agar metode ini dapat diterapkan secara luas, diperlukan strategi difusi inovasi pendidikan. Dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi seperti diskusi, seminar, sosialisasi, dan pelatihan yang ditunjukkan kepada para pendidik, tenaga pengajar, serta kelompok masyarakat yang terkait. Dengan adanya difusi inovasi yang terencana dan sistematis, inovasi dalam pendidikan dapat lebih mudah dipahami, diterima, dan diimplementasikan oleh banyak orang. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan dampak positif yang lebih luas di dalam dunia pendidikan. Ada beberapa tujuan dari difusi inovasi pendidikan. Yang pertama, menjaga keseimbangan dinamis. Inovasi harus dapat beradaptasi agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Jika tidak, inovasi tersebut tidak akan optimal dan akan sulit bertahan dalam jangka panjang. Yang kedua, peningkatan kualitas. Inovasi bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran dengan lebih baik. Yang ketiga, membuka peluang pasar baru. Difusi inovasi dalam pendidikan harus mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk di daerah terpencil, agar akses pendidikan menjadi lebih merata. Yang keempat, efisiensi biaya. Inovasi perlu menghadirkan sistem pendidikan yang lebih terjangkau agar semua individu tanpa terkecuali dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang lebih rendah. Yang kelima, pengurangan limbah. Inovasi dapat membantu mengurangi limbah dengan menggantikan bahan sekali pakai dengan alternatif yang ramah lingkungan, sehingga menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkelanjutan. Yang keenam adalah transformasi layanan pendidikan. Inovasi diharapkan dapat menyederhanakan proses administratif dalam pendidikan dengan memanfaatkan teknologi, sehingga akses terhadap layanan pendidikan dapat menjadi lebih mudah dan cepat. Selanjutnya ada unsur-unsur difusi inovasi. Yang pertama, inovasi merupakan proses menciptakan, mengembangkan, dan memperkenalkan ide-ide baru untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pendidikan. Inovasi ini mencakup metode pembelajaran, teknologi, strategi pengajaran, dan sistem evaluasi.
Yang kedua, ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi merupakan sarana yang menghubungkan individu atau kelompok dalam berbagi informasi dan mempercepat difusi inovasi. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui tatap muka, media cetak, media digital, serta platform online seperti webinar dan media sosial. Yang ketiga, ada sistem sosial. Sistem sosial merupakan jaringan individu, kelompok, atau institusi yang berperan dalam menerapkan dan mengontrol inovasi pendidikan. Sistem ini memastikan inovasi diterapkan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan. Yang keempat, ada waktu. Waktu merupakan faktor kunci dalam proses difusi inovasi. Waktu mencakup 3 hal penting. Yang pertama, proses keputusan inovasi, yang merupakan tahapan penerimaan atau penolakan inovasi berdasarkan informasi yang diperoleh. Yang kedua, keinovatifan individu, yang merupakan tingkat keterbukaan individu atau kelompok dalam menerima inovasi baru. Yang ketiga, kecepatan adopsi inovasi, yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan inovasi dalam sistem pendidikan, dipengaruhi oleh kesiapan individu atau organisasi serta efektivitas komunikasi. Diseminasi inovasi pendidikan. Diseminasi atau dalam bahasa Inggris dissemination merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada kelompok sasaran atau individu agar mereka dapat memahami, menyadari, menerima, serta memanfaatkannya secara optimal. Diseminasi berbeda dari difusi yang terjadi secara spontan dan tidak terencana. Sebaliknya, diseminasi merupakan penyebarluasan inovasi yang telah dirancang secara sistematis, diarahkan, dan dikelola dengan baik. Meskipun demikian, dalam beberapa kondisi, diseminasi dapat dirancang untuk memicu terjadinya difusi inovasi secara alami. Tujuan diseminasi inovasi pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pemahaman, memperkenalkan konsep, metode, atau teknologi baru dalam dunia pendidikan agar pendidik dan siswa dapat memahami serta memanfaatkan inovasi tersebut secara optimal. 2. Mendorong adopsi inovasi, mengajak institusi pendidikan untuk mengadopsi pendekatan atau teknologi baru yang lebih efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, mengoptimalkan mutu pembelajaran melalui penerapan metode inovatif yang telah terbukti secara efektif. 4. Menyebarluaskan hasil penelitian pendidikan, memberikan akses terhadap hasil penelitian yang didapat, dimanfaatkan sebagai rujukan bagi para pendidik dan pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan. 5. Meningkatkan kolaborasi dan pengembangan profesional. Mendorong kerjasama antara akademisi, praktisi pendidikan, serta pemangku kebijakan dalam mengimplementasikan inovasi. Tahapan diseminasi inovasi pendidikan. Dalam pelaksanaannya, diseminasi inovasi pendidikan terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama, uji coba. Melakukan eksperimen dalam skala terbatas guna mengevaluasi efektivitas dan efisien inovasi sebelum diimplementasikan secara luas. Yang kedua, pelatihan. Memberikan pembekalan kepada tenaga pendidik atau pihak terkait agar mereka memiliki pemahaman keterampilan yang memadai dalam menerapkan inovasi. 3. Evaluasi analisis. Melakukan penilaian terhadap hasil uji coba dan pelatihan untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan inovasi serta aspek yang masih memerlukan perbaikan sebelum diterapkan secara luas. Pemahaman yang komprehensif terhadap setiap tahapan ini sangat penting bagi pendidik, pembuat kebijakan, serta praktisi pendidik guna memastikan bahwa inovasi yang akan disebarluaskan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebagai ilustrasi dalam konteks penerapan inovasi pendidikan, seperti penggunaan pendekatan keterampilan dalam proses pembelajaran, diperlukan proses diseminasi setelah melakukan tahap uji coba yang menunjukkan efektivitasnya dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Jika hasil percobaan menunjukkan dampak positif, maka inovasi ini perlu diperkenalkan kepada pendidik melalui pelatihan atau seminar. Dengan demikian, diharapkan terjadi pertukaran informasi dan pemahaman yang selaras antar pendidik dalam menerapkan inovasi tersebut di lingkungan sekolah. Diseminasi bukan sekedar penyampaian informasi, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk membangun kesepamahaman kolektif guna mendukung implementasi inovasi yang lebih luas. Diseminasi inovasi pendidikan dilakukan secara terencana melalui berbagai forum akademik, diskusi, atau pertemuan ilmiah lainnya yang
diprogramkan. Tujuan utama dari proses ini adalah memastikan adanya kesepakatan dalam menerapkan inovasi agar dapat dijalankan secara efektif. Proses keputusan inovasi adalah rangkaian langkah yang dilalui individu atau unit pengambil keputusan mulai dari mengetahui adanya inovasi, membuat keputusan untuk menerima atau menolak inovasi, hingga implementasi dan konfirmasi keputusan tersebut. Dalam proses keputusan inovasi ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap pengetahuan. Tahap pengetahuan di mana orang atau kelompok mulai menyadari inovasi dan berusaha untuk memahami bagaimana itu berfungsi. Pada titik ini, orang tidak hanya mendengar atau melihat informasi, tetapi mereka juga aktif mencari informasi lebih lanjut. Yang kedua, tahap bujukan. Tahap bujukan atau persuasi adalah saat orang mulai menetapkan pendapat mereka tentang inovasi. Hasil utama dari tahap bujukan adalah menentukan apakah orang menyukai inovasi atau tidak. Yang ketiga, tahap keputusan. Tahap keputusan adalah saat individu atau kelompok melakukan tindakan yang akan menentukan apakah mereka akan menerima atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti seseorang akan menerapkannya sepenuhnya, sedangkan menolak inovasi berarti tidak akan menerapkannya. Yang keempat, tahap implementasi. Saat orang atau kelompok menerima inovasi, mereka mulai menerapkannya disebut tahap implementasi dalam proses keputusan inovasi. Yang kelima, tahap konfirmasi. Tahap konfirmasi adalah saat seseorang mencoba mendukung keputusan mereka untuk menerima atau menolak inovasi. Pada tahap ini, orang dapat menarik kembali keputusan mereka jika mereka menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi awal. Nah, itulah materi tentang inovasi pendidikan yang sudah teman-teman kupas tuntas setelah mendengar video dari awal hingga akhir. Bagaimana? Menarik bukan? Apakah sudah ada pencerahan untuk perubahan pendidikan Indonesia ke depannya? Apakah akan berkembang menjadi lebih baik? Menjadi lebih buruk? Atau sebaliknya? Atau bagaimana? Nah, gitu ya, pastinya kita ini di sini calon-calon guru harus mempunyai pandangan bahwasanya Indonesia ini akan pendidikannya jauh lebih maju dibandingkan negara-negara yang lain ya. Amin. Oke, kalau berdasarkan pantun di zaman sekarang yaitu ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa nanya ya, Le. Oke, barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan hangat bersama kami, silahkan untuk diajukan ya. Dan kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan materinya, disimak dari awal hingga akhir. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Terima kasih banyak dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.